Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Hafiz dipimpin untuk berdoa. Buka dulu, siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bersama-sama kembali ya. Tapi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, akan Pak Doni absen terlebih dahulu ya. Akan absen terlebih dahulu. Silakan ditengok kiri kanan tempat duduknya, apakah ada teman kalian satu bangku yang mungkin tidak hadir? Gimana, hadir semua? Hadir. Ada yang masuk enggak? Tidak ada yang masuk, hadir semua? Alhamdulillah, semua berarti dalam keadaan sehat dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik nantinya, semoga ya. Semua keadaannya sehat walafiat semua. Ada yang sakit mungkin? Ada yang sakit sehat semua ya. Sudah sarapan? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Pak Doni akan menginformasikan bahwa pada pagi hari ini kita akan belajar tema 5 masuk ke dalam subtema 1 kegiatan pembelajaran ke-6, yaitu tentang perjuangan para pahlawan yang memuat mata pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Silakan dipersiapkan bukunya terlebih dahulu. Sudah siap semuanya? Bukunya sudah dipersiapkan. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Oke ya? Tepuk semangat. Semangat, hebat, religius. Nah, terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak Doni akan menyampaikan daripada tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Pada kali ini bisa dilihat tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu dengan berdiskusi ya, mengamati gambar dan membaca teks. Siswa mampu menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, dengan berdiskusi, mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu mempresentasikan informasi. Berikutnya ya, pernahkah kalian mengamati gambar pada pecahan uang kertas yang kalian punya? Pernah? Siapa yang pernah pegang uang kertas semua ya? Berarti pernah lihat. Di dalamnya ada gambar apa? Ada gambar enggak? Gambar apa? Pahlawan. Kenapa kalian barang kertas? Uang kertas di Indonesia itu di dalamnya terdapat gambar yang namanya gambar pahlawan. Kenapa gambar pahlawan ditaruh di dalam lembaran uang kertas? Fungsinya untuk mengenang jasa beliau
biar kalian ingat para pahlawan yang telah gugur berjuang mendahului kita untuk menciptakan atau merebut yang namanya kemerdekaan. Karena apa? Tanpa perjuangan beliau semua, kita tidak akan bisa hidup seperti ini yang sudah terhindar dari penjajah. Ya. Oke, gambar yang kalian lihat pada lembaran uang kertas tersebut adalah gambar pahlawan, ya. Benar sekali. Ya, di situ ada gambar pahlawan, berbagai macam pahlawan. Oke, selanjutnya, nah, siapakah pahlawan itu? Ada yang tahu siapa pahlawan itu? Ayo, kabut, ayo siapa? Ayo, mama, ayo, dikatakan siapa? Apa? Sudirman. Apa? Sudirman. Oh, Sudirman, ya. Oh, siapa pahlawan itu? Sudirman, ya wes. Apa siapa lagi, ayo? Siapa yang tahu mungkin? Soekarno. Siapa lagi mungkin ada yang tahu? Soekarno sama Bung Karno sama Mas Khalid, ya. Soekarno Hatta atau sebutannya Bung Karno. Ada lagi mungkin yang tahu? Pangeran Antasari, yang tahu? Siapa? Pangeran? Oh iya, Mas Ontowiryo. Banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia yang telah cukup mendahului kita. Ya, siapakah pahlawan itu? Diperhatikan pada tampilan klip. Pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang berjasa atau seorang yang berjuang melawan penjajah pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan dahulu. Dulu tidak ada para pahlawan yang berjuang merebut tanah air tercinta dari penjajah, mungkin kita tidak akan bisa hidup seperti ini. Tidur nyenyak, makannya enak, ya toh? Nah, itu perlu kita syukuri semua. Dapat berangkat sekolah pakai baju rapi, nah, tidak semua terhindar dari yang namanya penjajah. Ya, berikutnya, nah, tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah, kita lihat perjuangan apa saja yang dilakukan para pahlawan. Nah, oke, dilihat tampilan berikutnya. Wow. Nah, di sini ada beberapa contoh gambar pahlawan. Kita dari ujung paling barat terlebih dahulu. Di sini ada gambar perempuan pakai konde. Siapa beliau namanya? Cut Nyak Dien. Beliau adalah pahlawan wanita yang berasal dari Aceh. Berikutnya turun ke bawah di Sumatera ada yang namanya Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Pakai udeng beliau, ya, sangat gagah. Turun ke bawah lagi ada pahlawan perempuan lagi. Beliau namanya siapa? Dewi Sartika dari mana? Barat. Berikutnya naik lagi. Nah, ke Pulau Jawa ke sampingnya ada siapa beliau? Ya, Pangeran Diponegoro. Dengan ciri khas menggunakan apa? Udeng, ya toh? Kepala beliau dengan ciri khas menggunakan udeng. Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Naik ke atas ada pangeran siapa? Belum semua, ya. Ini beberapa contoh gambar pahlawan. Nah, beberapa contoh pahlawan yang tersebar di Indonesia dari mulai Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Kita ambil salah satu di sini lah. Siapa yang akan kita ambil? Buat contoh, kita dalami, yaitu siapa? Kita akan membahas salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu siapa beliau? Pangeran Diponegoro. Dari mana tadi Pangeran Diponegoro? Dari Yogyakarta. Dengan ciri khasnya menggunakan udengnya. Kita lihat. Nah, di sini masih ada gambar Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati.
Jadi beliau baik dan tidak sombong. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal berapa? 11 November tahun 1785. Kalian sudah lahir belum? Belum. Pak Doni juga belum lahir ya. Beliau di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 11 November tahun 1785 beliau dilahirkan. Terus kemudian Pangeran Diponegoro ini adalah putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga ya. Pada tahun 1825 terjadilah perang pemasangan patok oleh pemerintah Belanda dan mengenai makam leluhur Pangeran Diponegoro. Beliau tidak terima. Nah, karena apa? Belanda bertindak sewenang-wenang menanam patok tanpa izin beliau di tengah-tengah makam leluhur yang melintasi makam leluhur beliau. Ya. Pangeran Diponegoro juga tidak tahan dengan sikap sewenang-wenang pemerintah Belanda. Ya. Tidak menghargai adat istiadat setempat dan perang berakhir sekitar tahun 1830. Berarti perang terjadi selama kurang lebih 5 tahun. Terjadi peperangan besar yaitu peperangan Diponegoro. Ya, di sini sedikit profil tentang Pangeran Diponegoro. Berikutnya, Pangeran Diponegoro ini lebih lanjutnya ya merupakan putra sulung dari Sri Sultan Hamengkubuwono III, seorang raja Mataram di Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang raja. Sejak kecil Pangeran Diponegoro sudah mempelajari ilmu agama. Karena makanya beliau dengan ciri khas menggunakan udeng ya. Dan ilmu apa? Bela diri atau silat. Ada mungkin yang ikut bela diri di sini? Apa fungsinya ilmu bela diri? Untuk melindungi. Ya, melindungi tidak boleh digunakan untuk yang aneh-aneh ya. Kita pelajari ilmu bela diri digunakan untuk melindungi diri. Nah, dari tindakan kejahatan. Berikutnya, nah dilihat, ia juga dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Selain dia memiliki ilmu bela diri yang tinggi, ngajinya juga pintar, tapi dia tetap baik dan rendah hati, tidak sombong. Ya. Itu yang kita contoh dari sosok beliau. Contoh tadi cerita Pangeran Diponegoro tersebut adalah contoh daripada karangan non fiksi. Apa tuh karangan non fiksi? Karangan yang didasarkan pada data-data yang benar, bukan apa? Rekaan, bukan khayalan, sifatnya informatif. Berarti cerita Pangeran Diponegoro itu nyata, tidak dibuat-buat. Itu namanya cerita non fiksi ya. Oke, biar kita lebih semangat lagi, mari kita refleksi sebentar ya. Nanti menirukan kita namanya Maduni ya, kiranya bisa. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati petik jari? Siapa yang suka hati petik jari? Siapa yang suka hati? Mari kita lakukan. Siapa yang suka hati petik jari? Kita lanjutkan tadi ya. Nah, di sini sekarang setelah kalian mendengarkan pendamping Pak Doni dan membaca tampilan slide, sekarang waktunya kalian membuat kelompok. Kelompoknya ya, lanjut di kelompok. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Satu, kelompok dua.
berdasarkan informasi yang kalian peroleh tadi, buatlah peta pikiran sesuai contoh seperti yang ada di slide. Siapa nama tokoh beliau, perilaku yang pantas ditiru, daerah asal, dan perjuangan yang dilakukan. Akan dikerjakan nanti waktunya bergiliran perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mempresentasikan jawabannya. Dari kelompok mana dulu yang mau maju? Mbak Mareta maju, Mbak Mareta. Ayo Mbak Mareta maju. Nah, silakan dipresentasikan. Tadi sudah membaca ya. Berdasarkan informasi yang diperoleh tadi, ada dalam tabel apa namanya? Tampilan slide tadi, sedikit bergeser ke sini. Nah, dilihat semuanya. Yang pertama, siapa nama tokoh tersebut yang berada dalam tugas tabel tugas tersebut? Siapa namanya, Mas Marita? Yang keras? Terima kasih, Mbak Marita. Lanjut, Mbak Melati dibaca yang keras. Ayo, ayo, dibaca dulu dari sini. Terus dibaca namanya siapa. Terus berikutnya perilakunya baik dan rendah hati, betul. Terus berikutnya asal daerahnya Jakarta, perjuangan yang dilakukan. Oke, tepuk tangan buat Mbak Melati. Berikutnya dibalik lagi. Nah, kemudian silakan dibaca. Pertanyaan yang keras biar temannya mendengar pertanyaannya semua. Nomor 1. Dijawab di mana? Pangkalan Diponegoro lain? Yogyakarta. Nomor 2 Mbak Melati, disimak semuanya. Tahun berapa terjadi perang Diponegoro? 1825. Berikutnya, siapa nama kecil Pangeran Diponegoro? Raden Mas Ontowiryo. Berikutnya nomor 1. Berikutnya contoh sikap mengumpulkan dana bantuan. Situ untuk dapat gambar mengumpulkan dana bantuan. Oke, selanjutnya menolong anti jatuh. Terus berikutnya bermusyawarah. Terus berikutnya dibalik. Iya, sudah. Terima kasih. Ya kan dibaca Mbak Faira, yang lainnya didengarkan, ayo. Ya, siapa namanya? Pangeran Diponegoro. Terus perilakunya bagaimana? Baik dan rendah hati, betul. Terus berikutnya, di daerah mana beliau? Jakarta. Kan makam leluhur yang dipasangi patok atau dijajah oleh masyarakat, oleh bangsa Belanda. Berikutnya, terima kasih Mbak Faira, tepuk tangan buat Mbak Faira. Sudah ya. Nah, sekarang dilihat lagi ke depan. Ya, di situ ya tetap di kelompoknya masing-masing ada beberapa sikap yang sesuai dengan pengamalan sila atau Pancasila. Yang pertama, sila pertama ya, sila pertama bunyinya apa? Satu Tuhan Yang Maha Esa.
saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berarti kita harus saling menghormati meskipun berbeda agama, tidak boleh mengganggu ataupun memaksakan agama lain untuk memeluk agama kita. Tidak boleh. Bukan perhatikan. Berikutnya ada yang berikutnya adalah contoh sikap pengamalan sila kedua. Bunyinya kan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, betul, ya. Nah, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang pertama adalah pengamalannya pertama menghargai sesama, tidak semena-mena terhadap orang lain, gak boleh. Kemudian berani membela kebenaran serta keadilan. Berikutnya sila yang ketiga. Apa sila yang ketiga bunyinya? Persatuan Indonesia. Kita contohnya adalah cinta dan rela berkorban untuk tanah air. Ya. Berikutnya untuk sila yang keempat. Apa sila keempat bunyinya? Ya, itu bunyi sila yang keempat. Pengamalannya di sini ada tidak memaksakan kehendak kepada orang lain serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, berikutnya terakhir ada sila yang kelima. Apa bunyi sila yang kelima? Persatuan dari seluruh rakyat Indonesia. Harus bersikap adil, menghormati hak orang lain dan bekerja keras. Selain bekerja sama, selain bekerja keras. Nah, sekarang dari pelajaran yang kita ambil dan hari ini kesimpulannya, ya, Mas kalian duduk. Kesimpulan pada hari ini, ya, yang pertama kita tadi belajar tentang teks non fiksi. Ya, teks non fiksi di sini adalah teks yang berbentuknya nyata tanpa dibuat-buat, sesuai dengan cerita dan di dalam cerita tersebut, ya, real alias sesuai dengan kenyataan. Seperti contoh cerita Pangeran Diponegoro itu adalah contoh cerita non fiksi. Berikutnya yang kedua, ini yang kita ambil kesimpulan hari ini. Sebagai warga negara, ya, dilihat slide-nya, yang baik hendaknya kita selalu menghargai siapa? Jasa-jasa pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Kita harus mendoakannya. Berikutnya yang ketiga, sebagai wujud cinta kita terhadap negara dan guna untuk menghargai jasa pahlawan. Hendaknya setiap sikap yang kita lakukan harus mencerminkan yaitu nilai-nilai Pancasila, supaya kita bersikap yang baik setiap hari, setiap saat. Demikian untuk pelajaran pagi hari ini. Silakan kembali ke kelompok masing-masing, ke tempat duduk masing-masing. Sudah pada hari ini kita alhamdulillah dapat belajar bersama-sama dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang barokah. Ya. Sebelum kita akhiri, sebelum kita pulang bersama-sama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berkemas-kemas. Siap, duduk, saya lagi. Dan supaya kita pulang selamat sampai rumah, selamat sampai tujuan. Ilmu yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan Mas Hafiz dipimpin berdoa sebelum pulang. Silakan. Duduk, siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal asri innal
Timur.